Menurut Kiai, konsep dari tawadu itu seperti apa yang benar? Kalau hari ini milik mereka, besok harus milik kita. Begitu ya. Shallallahu Muhammad. Solo aleh. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog keislaman yang menghadirkan para kiai dan ulama untuk membahas persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten dan diselenggarakan di bawah naungan Lembaga Ta'lif Wan Nasr Nahdlatul Ulama LTNNU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Kiai, terus kemudian kan santri ini belajar. Setelah belajar kan pasti memiliki ilmu yang banyak, skill-skill dan banyak. Dan ini juga harus dijaga nih lewat tawadu mungkin Kiai ya, atau rendah hati, atau rendah diri tadi lah. Menurut Kiai, konsep dari tawadu itu seperti apa yang benar sebetulnya? Baik, terima kasih. Itu kan kalimat-kalimat kaum sufi ya. Mudah diucap, terkadang susah diamal. Tawadu, zuhud, qanaah, sabar, ikhlas. Kan mudah tuh. Mudah banget ya. Diomongin mudah. Satu kalimat ya gampang. Tapi aplikasi dalam keseharian, Masya Allah, susah ya. Maka santri itu sudah dididik dari awal itu tingkat ketawaduan. Ya, jadi handap asor itu, totok romo itu, menerima apa adanya itu sudah ditanamkan. Maka pantas nanti kalau misalkan santri yang akan menjadi leader kita, menjadi seorang pemimpin kita, karena sudah terdidik, Walaupun mohon maaf nih tanda kutip kan, kiai juga manusia. Betul. Apalagi ada nyanyiannya, Ustadz juga manusia. Ya jangan melihat itu, presentasinya kan kecil. Ya misalkan, punten ada kiai yang koruptor misalkan ketika jadi pejabat, kata bagian presentasinya hanya 1,5%. Gitu kan. Jadi jangan memandang itu. Tapi kalau yang lain secara umum, insya Allah santri itu sudah berbasis tingkat ketawaduan itu. Bukan berarti di situ ada perbudakan, bukan. Hati-hati ya, sebab Rasulullah sendiri memang dengan sahabat-sahabat itu, beliau mengatakan kita semua sama. Tapi sahabat tidak mendapatkan saya sama dengan Rasulullah. Ya tidak. Tetap aja. Yang namanya Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, nungguin di depan pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beliau tidur sampai beliau bangun. Makanya perawi hadis yang paling banyak Abu Hurairah. Betul. Karena 24 jam, 12 jam untuk Rasulullah. 12 jam untuk Maisha, untuk keluarganya, untuk dagang. Sampai seperti itu, itulah ketawaduan dengan Rasulullah. Nah itu harus dijaga dan dipelihara. Itu tawadu. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan. Kalau kita tanamkan terus. Ya. Nah itu Kiai. Karena kan hampir kata-katanya mirip nih Kiai. Ada yang rendah hati, atau rendah diri, atau merendahkan diri. Iya. Ya. Satu waktu, ya Rasul kan dalam Al-Quran beliau katakan, Ana Rasul wa khatamin nabiyyin. Saya ini adalah Rasul dan Nabi yang terakhir. Gitu ya. Satu waktu manusia harus begitu. Satu waktu harus manusia unjuk gigi lah. Harus. Jadi di luar dalam konteks ketawaduan tidak. Nah, jadi peran itu memang harus dimiliki. Gitu ya. Peran itu harus kita raih, gitu ya. Nanti siapa yang jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, gitu ya. Kalau misalkan santri hanya sekedar santri, kiai hanya sekedar kiai, nanti peran yang lain kan mereka yang punya kebijakan. Betul. Eksekutor kan mereka, kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kiai yang menjadi eksekutor, kan waduh, kan enak. Nanti bangun ya pesantren sana, alhamdulillah kan. Pesantren Sidoarjo kemarin yang musibah ambruk gitu kan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di situ ada peran ya pejabat yang notabene santri. Alhamdulillah sekarang sedang dibangun. Nah itu salah satunya. Jadi
ada dua sifat ya, ada yang rendah diri, ada yang merendahkan diri. Memang kalau rendah diri itu suatu keharusan namanya tawadu, karena di situ Betul. ada akhlak. Iya. Karena dalam ajaran kita, apalagi Nahdiyin, tidak boleh kita menyombongkan, mencongkakkan sesuatu, tidak boleh. Bahkan sahabat sendiri sama Allah dilarang untuk suaranya lebih keras daripada Nabi kita. Nah, artinya apa? Nabi kita ada porsinya khusus. Kiai ada porsinya khusus. Santri ada porsinya khusus. Ini Al-Quran yang bicara. Jangankah kalian meninggikan suara kalian selain daripada Nabi kalian. Nah, itu amanah Allah dalam Al-Quran. Artinya di pesantren ada kiai. Wajar kalau kita menghadapi seorang guru dengan penuh ketawaduan, dengan akhlak. Nah itu yang penting. Jadi rendah diri itu bukan merendahkan diri. Bukan Kiai. merendahkan diri, memang peran itu harus kita ambil. Betul. Makanya kata santri di sini Darul Hikmah, Abi tanamkan bahasa sononya, today is your, however tomorrow is mine. Kalau hari ini milik mereka, besok harus milik kita. Begitu ya. Shallallahu Muhammad. Shallallahu alaihi. Al-yaum lakum wal ghad lana. Hari ini milik mereka, besok harus milik kita. Iya, kalau kasarnya begini nih jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau hari ini milik Prabowo Subianto, besok lusa harus milik kita. Itu dong. Itu namanya bukan merendahkan diri, memang harus diambil kita peran, gitu kan. Oke. Nah, kita jadi sahabat Muslim. Rendah diri itu bukan berarti merendahkan diri. Jadi rendah diri itu adalah akhlak yang memang harus dijalankan. Tapi merendahkan diri tidak harus kita jalankan. Kita unjuk gigi. Gitu, ya. Jadi peran itu ya. Makanya tadi kita ngobrol-ngobrol, kita jangan cuma mengklaim bahwa Nahdiyin ini 91 juta ya negara kita. Jangan cuma mengklaim. Hayo actionnya apa? Eksekusinya seperti apa? Kan gitu ya. Jangan-jangan tuh 91 tadi hanya sekedar hitung-hitungan di atas kertas. Kan itu ya. Sementara mohon maaf, peran-peran yang strategis orang lain yang ngambil. Seperti itu. Ini saya bicara di teman Nahdiyin gitu ya. Muslimin wal muslimat, bahwa kita kodong-kodong ngomong, tapi ternyata hal-hal yang amat urgen dipegang mereka. Gitu ya.